Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini, kita akan lanjutkan materi kita mengenai fungsi inverse dan fungsi komposisi, di mana kita akan mengaplikasikan fungsi inverse di dalam fungsi komposisi, yaitu dengan tujuan untuk menentukan fx atau gx dari sebuah fungsi komposisi. Nah, di sini ada sebuah aturan. Jadi, sebenarnya ini masuk di fungsi kelima, sifat-sifat fungsi inverse. Kalau kalian cari dari video sebelumnya itu kan Bapak menjelaskan ada sifat-sifat inverse fungsi. Dan ini adalah salah satunya. Jadi, kalau kita punya f bundaran gx yang misalnya dia adalah x kuadrat min yang sama dengan x kuadrat min 8x plus 18 dan gx yang nilainya adalah x min 5. Nah, ditanyakan fx. Bagaimanakah kita bisa menentukan fx? Nah, di sini terdapat sebuah sifat di mana kalau kita tambahkan g inverse di sebelahnya g, maka secara otomatis ini akan menjadi fungsi identitas. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Nah, karena ini fungsi identitas, dikomposisikan dengan f, maka hasilnya adalah fx itu sendiri. Jadi ini adalah cara atau penggunaan inverse agar kalian bisa menentukan f bundaran fx atau gx dari f bundaran g atau g bundaran f ataupun yang lain sesuai dengan soalnya. Nah, di sini caranya adalah dengan menambahkan inverse di dekat fungsi yang ingin dihilangkan. Jadi kalau kita punya f bundaran g dan kita akan mencari f-nya saja, maka di dekat g kita harus tambahkan g inverse. Tujuannya adalah untuk menghilangkan g-nya, sehingga nanti tersisa hanya f-nya saja. Begitupun kalau misalnya di contoh yang kedua, kita akan menentukan menentukan gx. Kalau yang diketahui f bundaran g dan fx-nya, begitu ya. Nah, maka di depan f, nah ini kan f bundaran g, maka di depan f kita tambahkan inverse-nya. Dan kita tidak boleh, dalam aturan ini, kita tidak boleh menambahkan suatu inverse itu di tengah. Jadi contoh f bundaran g, ini ya, f bundaran g. Kalau kita punya f bundaran g, ya, f bundaran g, maka kalau kita mau menghilangkan g, kita harus taruh g-nya di belakang. Tidak boleh g-nya ditaruh di tengah. Kenapa? Karena kalau kita taruh g-nya di tengah itu sudah menyalahi aturan dari komposisi fungsi. Nah, berarti g-nya harus taruh di belakang. Kalau kamu mau menghilangkan f, maka f inverse harus taruh di depan. Jangan menaruh inverse di tengah. Begitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan fx-nya? Ya, kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada f bundaran g yaitu x kuadrat min 8x plus 18 dan gx adalah x min 5. Langkah pertama harus dicari g inverse dulu. Kenapa? Karena kita butuh g inverse di sini. Nah, g inverse dicari dengan cara yang kemarin kita sudah bahas pada video sebelumnya, di mana nanti gx-nya kamu ganti jadi y, terus nanti dipindah ruaskan sedemikian rupa sehingga agar tersisa x saja di satu sisi. Nah, setelah itu ganti x-nya menjadi g inverse x dan y-nya kamu ganti jadi x. Sehingga kita dapatkan g inverse x sama dengan x plus 5. Nah, gunakan g inverse x untuk membentuk ini. F bundaran g inverse x. Nah, ini diartikan bahwa kita akan memasukkan g inverse x ke dalam f bundaran g. Jadi, ini dikurung terlebih dahulu. Yang f bundaran g ini yang depan kita kurung. Sehingga nanti kita dapatkan f bundaran g inverse x. Nah, artinya g inverse ini nanti kita akan masukkan ke f bundaran g. Sedangkan kita sudah punya g inverse adalah x plus 5. Nah, berarti di fungsi ini x kuadrat min 8x plus 18, x-nya kita gantikan menjadi g inverse. Gitu ya. Nah, cara ini berarti kali silang seperti biasa, tidak langsung ini dikuadratkan ya. Jadi hasilnya adalah x kuadrat plus 10x plus 25. Nah, ini kita kalikan silang juga.
min 8x min 40 plus 18. Sehingga fx-nya adalah x kuadrat plus 2x plus 3. Caranya cukup sederhana kalau kalian memahami konsepnya. Jadi, untuk bisa mencari f saja, maka kita harus menghilangkan g. Bagaimana cara menghilangkan g? Di sebelah g harus kita tambahkan g inverse. Nah, bentuk ini akan membentuk suatu pola di mana kalau kita kasih kurung tambahan misalnya di sini, f bundaran g, maka dapat dibaca sebagai g inverse yang dimasukkan ke dalam f bundaran g. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita mencari gx? Nah, misalnya soalnya sama, tetapi yang kita cari adalah gx-nya. Kita kan tadi tahu fx-nya adalah ini. Gx-nya itu tadi adalah x-5, begitu ya. Jadi ini sebenarnya satu soal yang sama, tapi hanya dibolak-balik saja untuk contohnya. Nah, saat kita akan mencari gx, maka di bagian depan kita harus tambahkan f inverse x. Sehingga kita dapatkan f inverse bundaran f bundaran g. Ini kan nanti hasilnya habis, sehingga nanti sisanya adalah g saja. F inverse bundaran f itu kan nanti akan habis menjadi fungsi elemen identitas. Nah, secara otomatis nanti tersisa hanya G saja. Nah, saat kamu kasih kurung di sini, nah, jadi F bundaran G kamu kurung lagi, maka dapat dibaca adalah F bundaran G yang dimasukkan ke dalam F inverse. Jadi F bundaran G-nya ini tidak diutak-atik, ini menjadi satu kesatuan. Nah, kalau ini sudah dianggap satu kesatuan, maka dapat dibaca sebagai F bundaran G yang dimasukkan ke dalam F inverse. Itu adalah Gx. Nah, berarti kita perlu F inverse. Berarti kita cari F inverse-nya terlebih dahulu. Karena ini adalah fungsi kuadrat, berarti kita cari dengan cara fungsi kuadrat seperti yang sudah diajarkan kemarin. Gitu ya, mencari D-nya terlebih dahulu. Karena di sini plus 2, maka 2 per 2 itu 1, 1 kuadrat itu 1. Maka akan ditambah 1 min 1. Setelah itu kita ubah bentuknya. Jadi seperti ini. X kuadrat plus 2 plus 1 plus 3. Ya, plus 3-nya dipindahkan ke sini, terus min 1. Sehingga dengan cara yang kemarin sudah kita pelajari, dapat kita dapatkan F inverse X-nya adalah akar X min 2 min 1. Nah, di sini kita gunakan F inverse X untuk membentuk susunan ini. F inverse bundaran F bundaran Gx. Nah, ini karena satu kesatuan dapat dibaca F bundaran G yang dimasukkan ke dalam F inverse. Nah, ini kita baca sebagai F bundaran Gx yang kita masukkan pada F inverse. Berarti F inverse ini X-nya kita bisa bisa kita ganti menjadi F bundaran G. Berarti X kuadrat min 8X plus 18 min 2 min 1. Min 1-nya di luar, begitu ya. X kuadrat min 8X plus 16. Nah, sedangkan X kuadrat min 8X min 6 plus 16 itu adalah X min 4 kuadrat. Jadi ini adalah kuadrat sempurna kalau kalian lihat. Begitu ya. Min 8 bagi 2 itu kan min 4. Min 4 dikuadratkan plus 16. Nah, berarti di sini sudah jelas. Gitu ya, plus 16. Oh, berarti ini kuadrat sempurna, maka ini tinggal di akar, hasilnya X. Terus 16 di akar, hasilnya 4, dan tanda min ya, mengikuti tanda yang tengah ini. Jadi min 4 kuadrat. Karena akar dan kuadrat, maka otomatis nanti di sini akarnya hilang. Jadi bentuk kuadrat yang di akar, itu kuadratnya hilang dan akarnya juga hilang. Sehingga kita dapatkan X min 4 min 1. 4 min 4 min 1 ya tentu saja min 5. Nah, maka ini bukan fx ya, ini adalah gx. Gx-nya sama dengan x min 5. Nah, itulah cara untuk menentukan fx dan gx menggunakan inverse fungsi pada komposisi fungsi. Jadi mengkombinasikan antara komposisi dan inverse. Dan ini sifat-sifatnya ada, begitu ya, sehingga bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang tersedia. Oke, itu penjelasan untuk penggunaan fx dan g. Penggunaan inverse ya. Penggunaan inverse untuk menentukan fx dan gx kalau diketahui
F bundaran G atau G bundaran F dan lain-lain gitulah. Jadi bentuk itu tidak selalu F bundaran G, bisa saja ditulis H bundaran I, J bundaran G. Nah, soal-soal itu menyesuaikan dengan permisalan yang diberikan pada soal. Sehingga jangan terpatok harus F bundaran G, tidak selalu seperti itu. Bisa dibolak-balik dan itu nanti membutuhkan pemahaman kalian pemahaman kalian mengenai materi ini. Tetapi pada dasarnya ada aturan-aturan khusus yang memang sudah paten. Contohnya seperti tadi, kalau kita mau mencari F, maka di dekat G kita tambahkan G inverse. Sehingga nanti dapat kita baca G inverse yang dimasukkan ke F bundaran G. Atau tadi kalau kita lihat di sini, kalau kita mau cari G-nya saja, maka di dekat F itu harus ditambahkan F inverse, lalu sehingga terbaca F bundaran G yang dimasukkan ke F inverse. Seperti itu. Dan ingat, tidak boleh menambahkan inverse di tengah-tengah. Jadi, hanya boleh ditambahkan di pinggir sebelah kanan atau di pinggir sebelah kiri. Dan nanti kalau misalnya fungsinya ada 3, bagaimana? Ya tentu saja ada trik tersendiri untuk bisa menentukan inverse-nya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Pembahasan mengenai penggunaan inverse pada komposisi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.